pasti tahu dong sekarang aku ada di mana. Aku lagi ada di Jakarta Fair Kemayoran. Kalau ke Jakarta Fair Kemayoran pastinya harus liburan dan juga kulineran, bersandaran dan juga berpacaran. Enggak dong, nggak perlu. Karena aku di sini sendirian ditemenin sama sobat makan mau cari UMKM yang enak dan katanya mantap nikmat di sini. Langsung aja cari air keran sambil lihat atmosfer. Yuk kita kulineran di Jakarta Fair. Let's go sobat makan. Emang ya kalau ngomongin kulineran di Jakarta Fair itu nggak pernah ada habisnya. Kali ini Audi mau cobain kuliner khas Jawa Timur namanya Pecel Hajah Sri. Warung ini menjual pecel khas Madiun yang segar banget. Ya sobat makan, ini masih di Jakarta Fair, suasananya rame banget. Dan aku mau makan ini pecel Hajah Sri yang udah buka sejak 2010. Nasinya banyak, ditambah ada pecelnya, ini bumbu pecelnya juga kayaknya kental banget ya di sekejap mata. Sobat makan, selain terkenal dengan pecel Madiun yang bumbu kacangnya tuh gurih, pedas, dan sedikit manis, warung ini tuh juga terkenal dengan varian menunya yang banyak banget loh. Kira-kira Audi pesen apa aja ya? Lalu aku pesen ini nih, ini ayam kecap madu. Terus aku juga ada kikil. Dan yang terakhir aku pesen ini, sambal kentang. Nah, mendingan kita langsung aja ya sikat ini nasi pecel khas Madiunnya. Kita coba ya, ini bagaimana penilaian aku. Menurut aku ya, ini tuh teksturnya kental. Terus abis itu berasa kacang tanahnya, manisnya sedikit tapi lebih condong ke pedes gitu. Sayurnya banyak banget loh. Nih, pertama ada toge sama ada kacang panjang, tuh ya. Terus ada bayam, nih bayam. Terus ada kangkung juga. Ini udah kecampur semuanya. Nah, aku mau banyak-banyakin ya, biar makin dia kecampur nih. Tuh, ini semua sayurannya udah tercampur, kita langsung landingkan. Aku suka dia ngerebus sayurnya ini nggak terlalu layu dan dia masukin banyak batang-batangnya, jadi pas masuk mulut tuh masih krenyes gitu ya, dan nggak terlalu yang berair banget nih. Menurut aku time management ngerebusnya pas banget. Nah emang ya kuah pecel yang kental dan berasa kacangnya dicampur sama sayur-sayuran yang segar paling cocok nih dicampur sama nasi anget. Kalau udah dicampur nasi gini, waduh bakalan kayak gimana ya rasanya? Pecelnya ditambah nasinya, harusnya juara kol. Langsung kita landikan. Walau nasi pakai pecel aja tuh udah enak banget, udah endul banget, udah maknyus banget. Tapi kita juga nggak boleh dong nganggurin ini nih ayam kecap madu yang tampilannya ini kayak sebenarnya kayak semur, tapi dia ada cabai-cabainya juga gitu. Yang aku penasaran, ini bukan hanya ayam kecap seperti biasanya, tapi dia pakai madu juga. Jadi aku ngebayangin apa ini manis banget ya, kecap dicampur madu gitu kan. Tapi kita buktikan, ini semanis itu nggak ya? Kita belah ini, bumbunya medok banget. Benar-benar nempel di setiap sisi. Nih ya, langsung kita landingkan ini, kita coba ini. Sumpah ini enak banget. Pedas, manis, asin semuanya jadi satu gitu di dalam ayamnya. Pas dibelek ini tuh, lihat bumbunya bener-bener nempel banget sampai ke daging-dagingnya.
Langsung kita sikat lagi nih. Aduh, sobat makan. Selain full bumbu, potongan ayamnya juga gede-gede loh. Jadi kalau makan di warung ini puas banget deh pokoknya. Coba ya kalau kita campurin ke nasi pecel jadinya kayak gimana ya. Kita uak-uak. Habis itu kita kasih ini nih, si bumbu kecap madunya dicampur sama ini sambal kentangnya. Ini nikmat banget pasti. Langsung aja deh kita landingkan. Jujur aku nggak nyangka ya, ternyata ayam kecap madu ini aku kira hanya cocok dimakan sama nasi putih biasa. Ternyata dimakan sama nasi pecel juga enak. Dan aku nggak bisa berhenti makan karena sampai ke tulang-tulangnya. Bumbu kecap madunya tuh bener-bener masih berasa. Nah ini juga nih, si kikil baladonya. Biar makin nampol nih, Audi juga pesan yang pedas. Ada sambal kikil. Waduh, dari tampilannya aja udah menggoda banget. Potongan kikilnya juga gede-gede. Kira-kira rasa kikilnya gimana ya? Sobat makan, menggoda banget ya. Kikilnya tuh bener-bener oily banget, yang berminyak tapi kayak ada potongan cabenya gede-gede kan. Bener-bener menggoda, rasanya tuh kayak dipakein nasi anget. Kayaknya udah mantep. Kita cobain langsung kikilnya ini ya. Dia lebih condong emang rasanya pedas ya. Cabai rawitnya berasa banget. Coba kita campur sama si nasi pecelnya ya. Langsung ekstra kikil ditambah nasi pecelnya. Apakah nyambung? Langsung kita buktikan, kita landingkan. Emang ya, kalau makan yang enak gini tuh harus dicampur semuanya. Kayak Audi gini nih, dijamin siap muter-muter Jakarta Fair lagi deh. Aku kira si kikil ini cocoknya tuh berdiri sendiri tanpa nasi pecel. Karena rasanya memang strong banget pedesnya ya. Tapi ketika dicampurin sama nasi pecel, malah lebih enak dicampurin sama nasi pecel. Duh, full senyum deh kalau udah cobain makanan di sini. Mulai dari nasi pecel yang bumbu kacangnya medok banget, ayam kecap madunya yang bumbunya full, dan kikil sambalnya yang bikin nafsu makan meningkat. Sekarang giliran Audi kasih tahu, kira-kira penilaiannya gimana sih? Udah, sobat makan, gak usah basa-basi, gak usah lama-lama ya. Jadi kalau menurut aku sih ya, pecel Hajasri rasanya rating 5. Duh, emang ya Jakarta Fair itu tuh emang selalu menarik. Apalagi kalau udah capek keliling-liling, bisa langsung kulineran biar gak pusing. Nah, sobat makan nih bisa nih cobain makan di warung yang satu ini nih. Namanya Saung Barokah. Warung ini tuh menjual menu ayam goreng yang super tasty. Karena diungkap lama banget pakai bumbu kuning. Kira-kira Audi pesan apa aja ya? Aduh, ini kita lagi ada di Jakarta Fair atau di mana sih kok aku di bawah saung-saung begini? Ini ada apa sih sebenarnya? Oh, pantes aja. Aku tuh ke Jakarta Fair, aku tuh salah satunya nyari ini nih, Saung Barokah nih. Lihat dong, di displaynya udah menggoda banget. Lihat tuh, bumbu kuningnya tuh, lihat. Terus ini juga tahunya, aduh. Rasanya tuh kayaknya kalau digoreng kering banget gitu kan, sampai ke tulang-tulangnya kayaknya crispy banget. Aduh, aku gak sabar deh. Sobat makan lihat, harus lihat ini. Ini sambalnya, astaga, secobek besar ini. Aduh, rasanya pengen, aduh, boleh dicolek gak sih? Aduh, jangan dicolek ya mas, harus dipesan dulu ya. Ya udah kita pesen aja langsung.
kita ngantri sobat makan. Mas, aku dari tadi kan nyari-nyari nih keliling-keliling. Aku pengen makan di Saung Barokah. Katanya di sini buy one get mas ya katanya ya. Oh nggak salah. Ya udah deh mas, aku mau langsung pesen aja ayam goreng mas. Abis itu aku mau pesen ikan nila goreng ya, sama pakai nasi tahu tempe ya. Oke mas, diantar ke sana. Masih di Jakarta Fair dong pastinya. Ini aku mau makan namanya Saung Barokah. Ini aku pesen pastinya ada ayam goreng ya. Ayam gorengnya ini kelihatannya aduh crispy banget. Gorengnya kering banget kayaknya nih ya. Sampai ke tulang-tulangnya kayaknya kering yang benar-benar kuning ungkepannya tuh kayaknya mantep banget. Tuh. Selain terkenal akan ayamnya yang kaya akan rempah, warung ini juga laris manis berkat sambal yang nampol banget. Katanya nih, saking ramenya Jakarta Fair ini tuh, warung ini bisa menghabiskan hingga ratusan potong ayam loh perharinya. Kira-kira seenak apa sih ayamnya? Cus, kita tanya Audi yuk. Ini ayam gorengnya ya. Ayam gorengnya kita cobain dulu. Wow, benar-benar crispy. Aku suka banget tipe masakan yang super simple ya. Simple tuh maksudnya dalam arti kita nggak perlu lah banyak-banyak bumbu ya. Cukup bumbu kuning aja, tapi kalau diungkapnya benar, itu rasanya benar-benar nusuk sampai ke daging-dagingnya. Ayam di warung ini tuh bisa crispy banget karena teknik penggorengannya tuh sempurna. Jadi kalau makan ayam di sini ada sensasi crunchy di dalam mulut yang bikin sobat makan ketagihan deh pastinya. Aduh, bagian kulitnya ini nih kering, rasa-rasa bumbunya juga nempel, kriuk-kriuk. Ini berasa kita lagi makan kayak ayam goreng rumahan masakan ibu, tapi lagi di Jakarta Fair. Enak banget. Sekarang aku penasaran banget nih. Penasaran banget sama si sambalnya ini. Sekilas kalau dilihat sambal di sini tuh mirip ya sama sambal tempong yang diperas jeruk nipis. Tapi ini bukan sambal tempong ya, tapi sambal goreng yang bikin nendang deh rasanya. Kalau dicobain bareng ayam goreng. Aku mau langsung pakein jeruk limonya biar makin seger ya. Kita pakein lagi ekstra jeruk limo supaya makin mantap. Nih ya. Lalu caranya kalau aku belah nih. Ya. Aku uwek-uwek ayamnya langsung di sambalnya. Lihat dong. Aduh, ini belum digigit aja ini rasanya udah menggiurkan sampai di lidah. Kita langsung landingkan aja di mulut ya. Luar biasa. Nah, tapi emang ya nggak pernah salah kalau ayam dan sambal itu paling cocok dimakan bareng nasi anget. Capek keliling Jakarta Fair, kena nasi sama ayam dicocol sambal, rasanya nikmat tiada tara. Ini saatnya kita pakai nasi. Kita uwek-uwek kayak gini. Ya, kita giniin ke nasi. Setelah kita uwek-uwek, kita taruh lagi ini. Ini sambalnya. Kalau sobat makan bosen dengan menu ayam, warung ini tuh juga ada menu ikan loh. Kayak yang Audi pesen nih, nila goreng. Nila di sini tuh nggak dikasih bumbu apapun, biar rasanya gurih dan juicy banget. Kita ke ikan nila. Habis dari ayam, kita langsung ke ikan. Nih ya. Ini ikannya juga seksi banget. Bener-bener goreng kering. Nih, dari ekornya aja udah kering banget. Yang nggak perlu banyak bumbu tapi memang memikat gitu, enak.
kita coba ya, belah ya. Tuh, aduh, udah kelihatan banget ini mah. Daging ikannya benar-benar fresh tuh. Langsung kita coba. Nih, ikan nilanya. Aduh, enak lagi. Tapi nih ya, emang paling cocok banget kalau nila goreng tuh dimakan barengan sama sambal ciri khas saung barokah ini. Dijamin rasanya bikin sobat makan ketagihan deh. Kita pakein sambal ya. Langsung kita uak-uak di sambalnya. Saking kriuknya, ini tuh tulangnya aja bener-bener crispy. Aku suka banget. Gak perlu dimacem-macemin, tapi udah nikmat. Nih, kita uak-uak lagi ikannya. Biar makannya nggak bosenin, di sini juga ada nih menu pendamping lain, kayak yang dipesan Audi nih. Ada tahu dan tempe. Kalau udah begini, nikmat mana lagi sih yang kamu dustakan? Langsung kita sikat pakai nasi sama pakai tahu nih ya. Kita uak-uak si tahunya di nasinya. Kita landingkan ke dalam mulut. Susu ikan. Nah, kalau sobat makan yang nggak kuat pedas, biar netralin rasa pedasnya, bisa dicampur sama lalapan timun juga loh. Kita ikat lagi. Langsung kita landingkan di mulut, sobat makan. Udah puas cobain menu di warung ini, mulai dari rasa ayamnya yang enak banget, ditambah nila gorengnya yang juicy dan gurih banget. Udah siap lagi deh kulineran di Jakarta Fair. Tapi sebelum itu kita denger dulu nih, kira-kira penilaian dari Audi tuh gimana ya? Enak banget pokoknya. Jadi ya, kalau menurut aku, saung barokah enaknya, real. Main ke Jakarta Fair tuh nggak afdol rasanya kalau nggak cobain makanan khas Betawi satu ini. Apalagi kalau bukan kerak telur. Katanya nih, Audi udah lama banget nggak cobain makanan ini. Penasaran kan sama rasa kerak telurnya gimana? Yuk ikutin Audi terus. Ini dia si kerak telur. Makannya enak, nagih sekali. Aduh, daripada nyanyi ya, kayaknya jelek suaranya. Nih kita langsung aja ya sobat makan, langsung kita pesan ini kerak telur, menu khas Betawi banget. Bang, aye mau kerak telurnya satu, pakai telur bebek, oke? Sama aye mau ini, apa ini namanya nih? Toge goreng, iya boleh deh. Toge goreng pakai ketupat ya? Pakai ketupat, satu ya bang ya? Sobat makan, ini dia nih. Kerak telur ya kan? Dan juga aku pesen toge goreng bumbu oncom. Aye pasti demen. Aku yakin juga sobat makan yang di rumah juga pasti demen. Akan jadi bingung tuh, aye apa aku nih? Udahlah langsung aja kita cobain ya sobat makan, let's go. Selain menjual kerak telur, kedai ini tuh juga menjual menu makanan lain yang pastinya khas warga Betawi banget. Ada toge goreng dan laksa khas Betawi yang pakai bumbu oncom yang super medok. Tuh, makin gak sabar nih cobain semua menu di sini. Keburu kelaparan. Jangan ngaku anak Betawi asli ya kan kalau nggak makan ini nih, makanan khas Betawi ya. Ini namanya kerak telur. Aku pesen yang telur bebek. Lihat tuh, aduh ini serundengnya
Dan ebinya banyak ekstra, aku minta ekstra ya kan. Dan juga ada bawang gorengnya. Selain kerak telur, ya kalau ke Jakarta Fair harus makan tuh makanan khas Betawi lah pastinya ya. Ini ada toge goreng pakai bumbu oncom. Duh, lihat oncomnya langsung sekali suapan nih langsung oncomnya kelihatan, togenya juga kelihatan. Udahlah, langsung pakai tangan aja ya sobat makan. Nih, serundengnya benar-benar menggoda, serundengnya benar-benar kering, bukan yang tipe basah. Dan lihat dong, ini pinggiran-pinggiran kerak telurnya crispy banget dan mateng banget tuh, lihat. Ada item-itemnya, ini dari arang langsung. Emang nih pas banget kalau serundeng yang punya rasa manis dan gurih dicampur tuh sama ebi yang asin. Rasanya komplit banget dah. Apalagi ditambah sama kerak telurnya yang dimasak pakai arang, jadi rasa smokinya tuh berasa banget. Langsung aja tanpa banyak basa-basi. Kita sebagai anak Jakarta harus langsung cobain. Nih, aku mau cobain serundengnya dulu ya. Yang udah kecampur sama ebi. Ini serundeng yang udah kecampur sama ebi dan juga bawang goreng. Langsung kita landingkan. Wow. Kerak telur di sini tuh ada dua jenis, pakai telur ayam dan telur bebek. FYI nih sobat makan, kalau kerak telur yang pakai telur bebek tuh ya, rasanya tuh lebih nendang loh. Rasanya tuh lebih gurih dan ada sensasi creamy serta legit di mulut. Serundengnya sebenarnya rasanya manis ya kan, karena kan dia dari kelapa. Tapi karena udah dicampur sama ebi, jadinya kayak ada rasa-rasa asinnya. Overallnya rasanya gurih. Langsung aku cobain sekali lagi ya. Kita landingkan ke dalam mulut. Wow. Kerak telur ini adalah makanan aku sejak kecil. Kalau aku ke Jakarta Fair, aku selalu makan kerak telur. Dan aku selalu pilih yang telur bebek. Karena kita pakai telur bebek nih, di luarnya tuh kayak gosong, crispy. Tapi sebenarnya di dalamnya tuh masih lembut banget. Dan ini kan masih tradisional ya. Masih menggunakan tungku dan areng langsung. Terus dibalik pula. Jadi tuh areng, asap-asap arengnya tuh ngiket banget di kerak telur ini. Aku cara makannya suka begini nih. Aku taruh serundengnya, ya kan? Terus aku lipat begini nih. Aku jadiin seolah-olah ini burger. Lalu aku landingkan ke dalam mulut. Nggak cuman kerak telur aja, di sini tuh juga ada toge goreng yang disiram pakai kuah oncom super medok. Kira-kira rasa bumbunya gimana ya? Kalau mau jadi anak Betawi asli, ya harus juga dong cobain toge goreng pakai bumbu oncom. Beuh, lihat. Bumbu oncomnya, langsung ambil juga togenya. Ini aku penasaran nih sama oncomnya. Katanya oncomnya itu dibejek ya, habis itu dikasih air, baru ditumis gitu. Kita coba ya oncomnya, kita landingkan ke dalam mulut. Rasanya itu kayak jadinya kayak bubur oncom ya. Karena si oncomnya ini benyek banget, lembek banget. Apalagi udah kecampur sama air kan, sama kuahnya. Jadinya tuh bener-bener smooth banget di dalam lidah dan benyek gitu. Tapi kan aku belum cobain sama si mie kuningnya ini dan si togenya. Nah mungkin si bumbu oncomnya ini sengaja dibuat very smooth, very lembek. Karena biar teksturnya itu rata. Eits, walaupun namanya toge goreng, ini tuh togenya nggak digoreng pakai minyak ya sobat makan. Tapi togenya direbus bersamaan dengan minyak juga. Jadi seporsi toge goreng ini tuh sehat banget. Nih kita landingkan ya sobat makan. Biar makannya makin mantep nih, emang harus makan toge goreng pakai kerupuk. Apalagi kalau makannya ditumpuk begini nih, rasanya mantep banget.
Mantep banget ini, nyababe, cangcing semuanya kita landingkan. Let's go. Dijamin deh kalau sobat makan beli toge goreng di sini tuh udah puas banget. Karena seporsi toge goreng ini juga udah ada ketupatnya. Jadi bakalan kenyang dan gak bakalan rugi dah. Kita landingkan. Ini tuh ternyata ya, toge goreng ini rasanya tuh gurih banget. Oncomnya sendiri itu aja kan udah gurih ya. Dicampur sama mie kuningnya dan togenya yang benar-benar masih crunchy karena ngerebusnya itu nggak terlalu kelembekan. Ditambah ketupatnya yang sangat-sangat mulus, halus, rapi, nggak ada bekas-bekas nasinya lagi. Jadi enak banget. Audi makan lahap banget nih sobat makan. Tapi emang iya sih, kerak telur bebek tuh rasanya enak banget. Ditambah toge goreng yang medok banget bumbu oncomnya. Wah, mantap betul deh pokoknya. Audi jangan lupa loh, kasih tahu penilaiannya nih gimana. Berapa ya kira-kira penilaian dari kafe dan resto Pok Yani jajanan Betawi ini? Jadi kalau menurut Aye nih, kafe dan resto Pok Yani jajanan Betawi enaknya wow, real. Aye demen. Kuliner di Jakarta Fair tuh emang gak pernah ada habisnya ya. Kali ini Audi mau cobain makanan yang anti mainstream di Baba Domba. Di sini tuh spesialisnya menu olahan domba. Kira-kira Audi pesen apa aja ya? Yuk ikutin terus. Sobat makan, kau di Andara nih, masih di Jakarta Fair. Tapi di depan aku ini beneran ada domba. Ini dia Baba Domba. Nah, kita nggak tahu nih, makanya langsung kita pesen aja. Aku mau pesen, yang pasti aku mau pesen nasi mandi ya. Oh, best menunya ada domba lafrika. Ya, domba lafrika ini plus pisang. Iya, pakai pisang, habis itu sama sate BD. Berarti daging yang paling juicy itu adalah kan domba muda ya, di bawah 1 tahun. Nah, kita lihat sejuicy apa ini daging dombanya. Kita coba aja. Mas, aku pesan semuanya yang tadi udah aku sebutin, terus taruh di situ ya, Mas. Oke, thank you sobat makan nih, jadi penasaran deh. Apa habis makan domba kita langsung berjoget ria nih? Jadi penasaran. Udah yuk langsung aja kita cobain yuk. Cari boba, bikin aku berdamba. Mari kita coba, ini dia Baba Domba. Nah, ini nih aku pesen yang namanya domba lafrika plus pisang. Ini dagingnya di grill atau dipanggang, plus ini ada pisangnya. Dan kalau ciri khas makanan khas Timur Tengah itu pasti identik sama bawang bombay. Nah, yang kedua, aku pesen sate bede. Bede itu tetap namanya Baba Domba. Tuh pakai kecap gitu. Terus ada bawang merahnya juga ya. Nextnya, aku juga pesen ini namanya nasi mandi. Menu yang paling unik di sini tuh ada menu domba lafrika yang dimakan dengan pisang tanduk. Kira-kira rasanya kayak gimana ya? Coba kita belah ya dagingnya kayak gimana. Wow, so juicy and tender ya. Langsung kita eksekusi, kita landingkan ke dalam mulut. Ini luar biasa dan marinasinya bagus banget karena pas digigit sekali aja tuh langsung berasa rempah-rempahnya ya, kayak karinya, kapulaganya, jintennya. Nah, aku mau cobain sekarang pakai pisang. Kita landingkan. Ternyata daging dicampur pisang ya nyambung-nyambung aja sebenarnya. Karena pisang yang dipilih ini pisangnya nggak manis. Makan daging pakai pisang begini jadi kayak makan daging pakai potato atau kentang gitu. Perpaduan rasa yang unik banget. Gurih, asin, dan manis deh di dalam mulut. Mau jadiin burger. Ini pisang, ini daging. Mau aku tutup begini, sah ya. Kita jadiin burger. Kita cocolin ke sambal. Nih, sambal dan juga mayones. Langsung aja kita landingkan.
Di warung ini tuh juga ada menu yang gak kalah unik loh. Nasi mandi namanya. Nasi mandi ini merupakan nasi berbumbu rempah khas Timur Tengah yang biasanya tuh disajikan dengan daging. Aku aduk-aduk begini, langsung mau aku landingkan. Saat dimasukin nasi mandinya dan daging domba Lafrika plus kismisnya, rasanya tuh kayak akan rempah, dagingnya lembut, melting di mulut, plus ada rasa asam-asam kecutnya dari si kismis. Aku sih suka banget ya. Emang ya, walaupun makan menu Timur Tengah, emang harus ada camilan Indonesia juga. Apalagi kalau bukan emping. Ditambah ciri khas makanan Timur Tengah tuh selalu ada dombanya. Makin meningkat deh nafsu makannya. 1, 2, 3, let's go! Aku suka banget sama nasi mandinya ini karena rempahnya masih berasa oke. Beras basmatinya ini panjang-panjang dan langsing-langsing. Biasanya kalau masaknya itu nggak bener, nasinya itu bisa jadi kayak keras. Gak cuman ada menu unik domba Lafrika aja, Audi juga pesan sate bede loh. Yang dari tadi kelihatannya tuh udah gak sabar pengen minta dicobain. Kira-kira rasa satenya tuh bakalan seenak apa ya? Langsung aku pengen cobain ini sebenarnya nasi mandi pakai ini nih. Sate bede atau baba domba ini. Kita coba sebenarnya enak nggak pakai daging domba. Langsung kita landingkan. Kalau pakai daging kambing itu biasanya baunya sangat menyengat. Nah kalau ini nggak sama sekali, nggak ada bau. Mirip sekali dengan daging sapi, tapi somehow yang ini beda. Malah dia lebih lembut daripada daging sapi. Cara masaknya berarti bener banget karena dia sama si domba Lafrika ini ya. Lembut dan melting sekali di dalam mulut. Emang ya Audi tuh kalau makan menu yang enak tuh selalu lahap banget. Lihat aja makan sate langsung pakai nasi mandi. Mantep banget Audi. Kita landingkan sobat makan. Aku lebih suka si sate bedenya ini atau baba domba. Kenapa? Karena mungkin dia dikasih kecap ya. Jadi rasanya itu lebih bervariasi, nggak hanya rempah-rempah aja, tapi ada manis-manisnya dan pedas-pedasnya dari si kecapnya ini. Tuh. Bagi sobat makan, pecinta pedas, sobat makan juga bisa makan sate ini nih. Langsung degoyor sama sambal kecap kayak Audi gini nih. Dijamin deh rasanya tuh bakalan bikin sobat makan ketagihan. Karena ini emang sama-sama daging domba, tapi menurut aku ada jelas bedanya. Kalau si domba Lafrika ini karena dia di grill dan tanpa ada bumbu apapun di atasnya, jadi dia lebih condong ke kering. Untungnya ada si pisang ini yang bikin menambah tekstur di dalam mulut. Tapi kalau misalnya si sate bede ini karena mirip sate marangi, jadi lebih familiar di mulut aku. Puas banget coba menu olahan domba di kedai ini. Mulai dari domba Lafrika yang super unik, dagingnya empuk, dan perpaduan rasa pisang dan daging domba yang spektakuler. Ditambah udah cobain satenya juga yang super smoky dan tasty banget. Tidur nyenyak deh malam ini. Tapi Audi jangan lupa dong kasih tahu penilaiannya. Wah, overall aku suka banget sama baba domba ini. Apalagi dari namanya kayaknya udah spesialisasi ini perdombaan. Nah, kalau menurut aku nih ya, baba domba enaknya real. Sobat makan, bukan rating 5 namanya kalau nggak bisa nemuin makanan unik dari dar yang viral kayak mie bakar cobek satu ini. Kali ini Audi tuh lagi berpetualang nih ke daerah Kemayoran yang lokasinya tuh deket banget sama Jakarta Fair. Audi mau cobain menu mie yang dibakar di atas cobek ini. Dimana selain penyajiannya yang unik, warung ini tuh bisa viral karena bukanya 24 jam. Macam apotek aja ya, nggak tutup-tutup.
Just deh, kita pesan satu menu mie bakar cobek komplit dengan isian ayam kecap, ayam putih, dan ayam cashew. Walaupun warna merah gini, ini halal ya sobat makan, jadi nggak perlu khawatir. Kita tunggu selama berapa lama? 1 menit. Oh, 1 menit saja. Ya udah langsung aja kita tunggu di situ, kita cobain seberapa nikmat sih mie bakar cobek ini. Let's go sobat makan. Nanti kita buka bareng-bareng ya. Yuk kita buka. 1, 2, 3. Masih berasap. Tuh, Nah ini lucu ya. Jadi mie-nya ini di atas cobek dan dia pakai daun pisang tuh. Gemes banget nih. Di dalam satu cobek ini ternyata ada 3 jenis ayam. 1, 2, 3 nih. Jadi kalau yang ini nih, ini adalah ayam kecap. Ayam kecap ini potongannya tuh kayak ayam giling ya. Tuh, dia emang udah kayak tercop-cop. Nah setelah itu ini ada ayam putih. Kalau ayam putih potongannya tuh kayak potongan dadu. Nih, jelas berbeda kan dari warnanya aja udah beda. Dan satu lagi sobat makan, ada ini nih. Ayam cashew. Tuh, ngomongnya agak cashew gitu. Terus ini ada jamur. Nih, ada jamur juga. Dan pastinya nggak lengkap rasanya kalau makan mie-mian tuh nggak pedes. Nah ini dia nih, chili oilnya. Kalau ini ya kan mie-nya tuh kering, nggak pakai kuah. Paling pakai pendamping ini aja nih, pangsit, ya kan? Tapi kalau yang ini adalah mie ayam polos, mie ayam biasa. Jadi isinya cuma ayam kecap, pangsit, dan sawi. Tuh. Nah ini ada kuahnya juga. Selain menjual mie bakar cobek, warung ini tuh juga menjual varian menu lain. Kayak yang dipesan sama Aude ini nih, mie ayam. Semua menu makanan di warung ini harganya ramah di kantong loh sobat makan. Tapi kualitas yang disajikan tuh juara deh pokoknya. Nah ini langsung aku ambil. Nih ya, ada sawinya juga nih. Tuh. Wanginya udah menggoda banget guys. Lihat dong tuh. Tampilan mie-nya seksi banget ya. Kayak oily gitu. Ini nih yang bikin unik. Mie bakar cobek ini ada topping ayam cashew-nya. Yang jarang ada di tempat lain. Ayam cashew ini dibuat homemade loh. Jadi tuh bumbunya bakalan berasa banget. Sekilas mata mie-nya ini oily. Agak-agak basah gimana gitu ya. Kayak mie nyemek gitu. Terus mie-nya itu kecil tapi keriting. Nah, penasaran gimana teksturnya setelah masuk mulut? Kita landingkan sobat makan. Wow. Menurut aku ini mie-nya lembut banget. Tapi lembutnya tuh nggak benyek. Menurut aku rasa smoke oilnya tuh berasa banget. Apalagi memang kan dia dibakar ya. Jadi pas dibakar itu dicampur sama smoke oilnya, hawa-hawa bakarannya itu ngiket banget di mie-nya. Pakai ayam charsiu-nya. Sekarang aku mau langsung campur ya. Mau langsung campur semuanya pakai chili oil. Sobat makan pecinta pedas, kayaknya bakalan suka banget nih kalau mampir ke warung ini. Karena di sini tuh ya, mie bakarnya tuh harus diracik dengan chili oil biar rasanya tuh makin nendang. Aku campurin chili oil supaya rasa mie-nya tuh ada pedes-pedesnya like me. Nih ya.
Kita tambahin lagi ekstra. Extra chili oil on the top of the noodle. Kita landingkan di mulut. Let's go. Chili oilnya memang pedas. Terus oily. Agak sedikit a hint of asinnya. Masuk ke mie ini makin nikmat banget. Seporsi mie bakar cobek ini juga disajikan dengan pangsit kuah yang kelihatannya tuh bisa netralin rasa dari mie bakar ini. Pangsit kuah ini juga homemade loh sobat makan, dan isinya tuh gak main-main karena padat banget olahan ayam dan udangnya. Ya, pangsit dikasih kuah dikit aja. Ya, Wow. Wah. Ternyata ditambahin chili oil memang semakin menggoda ya. Semakin pedas, dan aku suka banget sama pangsit rebusnya. Kenapa? Kulitnya ini lembut, ya lembut banget, very smooth. Dan isiannya dong nih ya. Langsung kita buka. Buka ya. Waduh. Ini isian pangsitnya bener-bener gede pol dan padat nih. Tuh. Ini kombinasi antara udang sama ayam, dan aku yakin ini daging udang dan ayamnya ini pasti lebih banyak daripada tepungnya, karena dia benar-benar padat, kenyal, dan tasty banget. Udah puas cobain mie bakarnya, sekarang giliran yang satu ini nih untuk kita santap. Mie ayam di sini tuh emang simple aja, tapi dia punya rasa bermain banget di dalam mulut. Langsung aja deh kita cobain yuk. Penilaian mengenai mie polosnya ini, makanya kita coba. Siapa tahu aku lebih suka mie polosnya ya kan daripada mie bakar cobek. Kita buktikan. Kalau ini langsung aja kita campur pakai kuah ya. Nggak afdol tapi ya kalau makan mie ayam tuh nggak diracik. Kudu harus banget kalau makan mie ayam tuh diracik kayak Audi gini. Apalagi ditambah topping ayam kecap, dijamin ampuh banget deh rasanya. Mie ayamnya aja udah enak banget ya, apalagi kalau ditambahin sama si pangsit goreng ini. Waduh, dalam satu suapan ada banyak sensasinya. Mulai dari sensasi kenyal dari mie-nya sampai sensasi crunchy dari pangsit gorengnya. Ada di dalam satu suapan. Sama-sama mie, tapi kedua jenis mie ini berbeda. Kalau ini smoky-nya tuh dapat banget, tapi kalau ketika kita makan yang mie ayam polos itu kita jadi kayak nostalgia, mirip banget rasa mie-nya tuh kayak mie ayam kampung gitu, yang nggak perlu diapa-apain, yang nggak perlu neko-neko, tapi rasanya tuh udah dapet banget. Udah puas cobain mie bakar cobeknya yang super smoky, udah puas juga cobain mie ayamnya yang enak banget. Sekarang baiklah, giliran Audi kasih tahu nih, kira-kira penilaiannya gimana ya? Penasaran kan? Ya udah dengerin aja penilaian dari aku ya sobat makan. Jadi kalau menurut aku nih, mie bakar cobek rasanya rating 5. Enak banget. Kenapa ya? Rekomendasi kuliner dari rating 5 tuh nggak ada yang fail, nggak ada yang gagal. Semuanya tuh review jujur, no hoax ya. Dan ini membuat aku sangat bahagia, hidup aku jadi berwarna gitu. Banyak sekali pilihan makanan. Nah sobat makan yang di rumah udah, mendingan ya kalau mau bahagia sih, kalau kata aku mah selalu pantengin rating 5, jangan sampai tuh ketinggalan rekomendasinya. Kalaupun ketinggalan, sekarang tinggal ambil handphone kamu, habis itu scan QR code yang ada di kanan bawah layar TV kamu. Yes, bener banget. Supaya kamu selalu bisa nonton acara rating 5 dan program-program GTV lainnya melalui aplikasi RCTI Plus. Makanya buruan, scan now.